Pagi itu Rasulullah sedang duduk di beranda rumahnya. Dari kejauhan tampak seorang tak dikenal dengan pakaian lusuh sedang menuju ke arah kediaman Rasulullah. Tak lama kemudian sampailah ia di dalam rumah Rasulullah. Ia pun mengucapkan salam ke pemilik rumahnya. Assalamualaikum wahai Rasulullah, katanya. Waalaikumsalam, Rasulullah menjawab dan mempersilakan masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi tamu. Apa maksud Anda datang kemari pagi-pagi sekali? Tentu Anda datang dari tempat yang sangat jauh, tanya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah, aku datang dari tempat yang jauh. Aku sudah menempuh perjalanan dan merama selama 2 hari sebelum sampai ke sini. Dan itu aku lakukan untuk bertemu dengan seseorang yang membuat dirinya seorang utusan Tuhan. Jawab orang tak dikenal tersebut agak sopan. Anda sudah berada di hadapannya. Apa maksud Anda bertemu dengannya? Tanya Rasulullah dengan sopan. Aku adalah orang yang sangat jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Aku menjadi seorang perampok, cerita orang tersebut. Apabila orang yang menjadi seorang perampokku melawan aku, tidak akan segan membunuhnya. Semua hasil perampokan itu kujual dan kugunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut orang itu, Rasulullah mendengarkannya dengan seksama. Terkadang kita jumlahnya sangat banyak. Aku pun menghabiskan uang hasil perampok itu untuk meminum minuman keras dan berjudi. Kini aku merasa banyak dosa telah keugaian banyak pemuka agama dengan maksud untuk bertaubat, tapi mereka mengatakan bahwa dosa-dosaku sudah terlambat banyak. Mereka tidak mau menerimaku. Orang tak dikenal itu kemudian terdiam. Dari matanya mengalir air mata. Ia menangis. Tidak ada dosa yang tidak berampun asalkan kau bertaubat dan berjanji tidak melakukannya kembali. Insya Allah seluruh dosamu diampuninya, kata Rasulullah. Betulkah yang kau katakan wahai Rasulullah, tanya mantan perampok itu. Betul, jika saat ini kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosamu akan menghapus seperti bayi yang baru lahir, kata Rasulullah. Baiklah, aku akan bersyahadat. Bisakah kau menuntunku mengucapkannya? Tanya mantan perampok kepada Rasulullah. Lagi bikin teh ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantan perampok itu
mengikuti dengan suara lantang. Nah, kini kau sudah menjadi seorang muslim. Padamu sudah dijawabkan salat, puasa, dan zakat sebagaimana kaum muslimin yang lain. Pesan Rasulullah, aku akan berusaha untuk melaksanakan, wahai Rasulullah. Karena sudah waktunya aku pamit. Sebelum berpisah, maukah kau menerimakan satu pesan yang bisa mencegahku dari perbuatan yang tercela? Tanya mantan perampok yang sudah bertaubat. Baiklah, hanya satu pesanku, dan jangan berdusta. Pesan Rasulullah, jika itu kau ketahui, kau akan melepas dari segala perbuatan yang buruk. Lanjut Rasulullah, terima kasih, kini aku harus kembali ke kampungku. Doakan aku, wahai Rasulullah, kata mantan perampok yang sudah bertaubat. Sang mantan perampok yang sudah bertaubat itu pun pulang ke kampung halamannya. Rasulullah mengembalikan dengan kesentungan kurma dan uang 2 rimah. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang perempuan yang mengenakan perhiasan yang menyolok mata. Suasana jalan sangat sepi. Terbatik niat dibenarkan untuk merampas hiasan yang dikenakan perempuan itu. Tapi ia teringat pesan Rasulullah, perampok adalah perbuatan jahat. Jika itu dilakukannya, ia akan terkena hukum sesuai ajaran Islam. Memang tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya, tapi jika ia berdusta, ia telah mengkhianati pesan Rasulullah. Ia pun mengurangkan niatnya. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang masuk ke kampung, ia melewati sebuah warung minuman keras yang dahulu biasa dia datanginya. Di satu beberapa kawannya memanggilnya dan mengajaknya hingga ada keingatan untuk memenuhi ajaran kawannya itu. Tetapi ia kembali teringat pesan Rasulullah, minuman keras adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh agama Islam. Tapi ia akan kembali berdusta jika itu dilakukan. Berarti ia menghayati pesan Rasulullah. Ia pun menolak ajakan kawan-kawannya sampai di tikungan terakhir menuju rumahnya. Ia kembali dipanggil kawan-kawannya lainnya. Kali ini mereka mengajaknya berjudi. Ia meraba sukunya ada 2 dirham pemberian Rasulullah jika kumainan. Siapa tahu aku memang dan jumlahnya bertambah banyak, toh tidak akan ada yang mengadu bahwa aku berjudi, pikirnya. Tapi ia kembali
teringat pada pesan Rasulullah, ia tidak boleh berdusta. Akhirnya ia menolak ajakan kawan-kawannya untuk berjudi. Akhirnya sang mantan perampok yang sudah bertaubat itu sampai ke rumah. Ia bersyukur bahwa pesan Rasulullah agar tidak berdusta bisa mencegahnya dari perbuatan buruk seperti merampok, minum minuman keras, atau berjudi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.